Pemirsa, saya atau Anda atau siapapun kalau warga negara merasa kemudian dirugikan, Anda bisa melapor ke kepolisian. Paling tidak Anda punya minimal 2 alat bukti. Nah, saya yakin teman-teman ini dari Projo sudah minimal bukan cuma 2 ya. Ada berapa yang Anda bawa? Ada beberapa lah. Ada beberapa. Ya. Tapi kan kepolisian juga pasti punya dokumentasi di acara itu gitu kan. Nah, sekarang begini. Hukum harus jadi panglima. Ya. Tapi situasi politik sekarang bisa saja berubah dan ternyata dalam tanda petik, saya tidak mengatakan aparat bisa intervensi, bisa jadi ada bargaining position dari pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya mempengaruhi keputusan hukum. Komentar Anda? Begini ya, dalam hukum itu ada adagium yang mengatakan jangankan perubahan kekuasaan, perubahan politik atau peta politik. Langit runtuh pun hukum harus ditegakkan. Itu di Indonesia berlaku tidak? Berlaku. Kami yakin itu, kami percaya. Anda yakin? Yakin. Jadi walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kami sudah punya 2 alat bukti minimal. Sudah kami sampaikan beberapa saksi, alat bukti lain ya, dan juga barang bukti. Sudah kami sampaikan. Tapi ingat loh, sebenarnya bukan kewajiban pelapor untuk mengumpulkan alat bukti. Itu kewajiban penyidik. Penyelidik kemudian ditingkatkan ke penyidikan untuk menemukan tersangka, membuat terang suatu tindak pidana gitu. Kami sudah sampaikan yang kami punya dan menurut kami cukup. In our professional opinion cukup. Menurut polisi nanti tergantung polisi apakah ini meningkat ke penyidikan atau tidak, kita lihat. Jangan sampai langit runtuh ya. Jangan sampai langit runtuh. Pak Jamin, apa yang bisa Anda sampaikan? Politik, hukum, biar tidak tumpang tindih. Begini ya, tentu kita tidak bisa memisahkan antara ketentuan hukum sendiri dengan pengaruh politik yang ada pada dewasa ini ya. Kita anggap aja apa yang terjadi selama ini merupakan tekanan-tekanan politik terhadap hukum itu tinggi sekali begitu. Nah, dalam kasus ini tentu nanti kita akan melihat apakah yang dilakukan pelapor ini benar-benar memiliki minimum cukup 2 alat bukti. Nah, dari ini baru nanti kita lihat apakah dari hasil keterangan-keterangan ahli nanti terutama karena ini pasal penghinaan. Jadi pasal penghinaan ini lebih concern kepada ahlinya, ahli bahasa, ahli IT dan juga ahli pidana. Nah, 3 ahli inilah yang akan nanti lebih banyak berperan untuk menentukan apakah perbuatan ini dapat dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, tentu nanti kita akan melihat juga bagaimana ada gelar perkara. Gelar perkara terbuka nggak ya kira-kira? Ya itu. Nah, dari gelar perkara nanti kita lihat apakah dengan adanya laporan ini bisa ditingkatkan di dalam penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Kalau sebelum itu kan juga pihak pelapor boleh saja memberi usulan saksi-saksi kan? Anda mengusulkan tidak? Mengusulkan. Yang besok ini termasuk usulan dari Projo? Oh tidak. Tidak kan? Tidak. Nah itu dari kepolisian? Dari kepolisian. Nah, Anda sendiri sudah menyiapkan calon-calon yang akan diusulkan sebagai saksi-saksi? Kalau saksi kami sudah ya, dan sudah diperiksa. Ahli. Sekarang kami sedang mempersiapkan ahli. Berapa orang? Kemungkinan 3. Nah ini ahli apa saja? Ya itu tadi seperti disebutkan ahli hukum pidana, ahli bahasa. Terus yang menyangkut ahli IT perlu nggak? Karena ini kan kami kalau untuk IT itu kami masih timbang-timbang. Kenapa? Karena saksi kami itu memang ada di tempat pada saat itu. Jadi yang melihat, mendengar, mengalami langsung saksi material. Jadi menurut kami nih, kami masih timbang-timbang untuk saksi IT. Oke. Yang jelas Pak Jamin, Anda yakin bahwa tidak akan ada intervensi bicara hukum harus jadi panglima daripada politik? Kita tentu tidak bisa membatasi cara pandang masyarakat terhadap kasus ini. Ya tentu cara pandang masyarakat tentu akan dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kasus sebelumnya seperti kasus Pak Ahok sendiri begitu. Nah, ya terlepas dari itu udahlah, kita nggak usah cara pandang. Kalau memang dianggap tadi hukum sebagai panglima, tentunya kita hormatin apa yang sudah diputuskan terhadap kasus Ahok, yang juga kita harus menghormati apa yang akan diputuskan dalam kasus penghinaan terhadap presiden. Yang jelas minimal 2 alat bukti. Anda sudah yakin itu ya? Sangat yakin. Oke, kita tunggu perkembangannya bagaimana dan percayakan kepada aparat kita yang akan menangani hal ini. Pak Jamin, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah bersama kami. Pak Sungguh, terima kasih. Terima kasih. Selamat tugas kembali dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini.